Oke, baik ya. Jadi kalau yang di paper ini dia nuliskan population intervention comparison outcome dan konteks ya, because C. Nah, ini bisa dipakai di ini computer science juga. Oke, terus ini contoh RQ ya. Contoh RQ. Kemudian ini contoh bagaimana planning untuk mencari literatur, Index Scopus, Web of Science, IEEE Library, dan sebagainya. Ya, more or less ini seperti yang sudah pernah kita lakukan ya, menggunakan inclusion exclusion. Ini dia ngasih contoh bagaimana mendefine inclusion exclusion. Kita sudah jelaskan ya, kita bisa define pakai period, language ya, contoh yang language yang kita pakai juga. Kemudian kalian juga pernah sudah bikin inclusion exclusion yang memasukkan jenis literatur ya. Hmm, Apakah literatur yang masuk apa namanya jurnal proceeding atau masuk yang grey literatur. Grey literatur itu sesuatu yang bukan jurnal, bukan proceeding ya. Contoh kayak artikel koran, apa pasal-pasal di government ya, undang-undang maksud saya, undang-undang dan seterusnya itu boleh bisa dimasukkan ke dalam SLR ya. Seperti itu. Tapi kalian harus punya reasoning yang jelas kenapa masukkan itu. Kemudian jenis source-nya ya, conference, jurnal atau books, kemudian impact autornya. Nah, ada beberapa SLR yang hanya ngelihat dari Q1, Q2 gitu misalkan ya. Jadi dia akan mengekskludkan yang di bawah itu. Nah, accessibility kemudian relevance to research itu bisa dipakai. Oke, planning step 5 define QA assessment checklist. Nah, ini habis ini saya bahas ya. Kebetulan ini adalah salah satu materi yang akan saya bawakan hari ini, teman-teman ya. Dan seterusnya. Baik, teman-teman. Kemudian di situ ada QA checklist for gamification research sudah pernah saya tunjukkan minggu lalu. Sekarang kalian buka yang week 6 SL, writing SLR paper yang ini ya. Writing SLR paper. Nah, week 6. Week 6 actually week 7 ya kita ya. Tapi ini semester lalu dibawakan di week 6. Kemudian kalian buka juga eh buka juga mana tuh ini ya, tolong dibuka juga apa namanya Google Docmu yang dulu kita sempat tulis-tulis itu ya. Title Systematic Review Abstract Introduction ya. Introduction, kemudian ada methods ya, keyword, query dan sebagainya. Serta kalian copy paste atau screenshot ya. Screenshot Prisma, oke. Kalian screenshot Prismanya. Bentar, mana Prisma saya? Ini ya. Ini Prisma abal-abal ini namanya. Prisma abal-abal. Oke. Jadi ini teman-teman, karena kemarin kita susah ya melakukan apa tuh namanya? Kita susah melakukan copy paste ya. Jadi kalian bisa screenshot, oke. Kalian screenshot begini ya, yang sudah selesai kalian lakukan. Kalian screenshot, masukin ke dalam sini, ke dalam bagian metode ya, somewhere ya, misalkan sini ya teman-teman. Nah, sudah. Kenapa? Karena kita akan menuliskan based on screenshot. Mungkin saya jangan pakai ini ya. Saya cari Prisma yang agak bagusan. Ntar punya nggak ini? Ini kali. Nah, saya cek dulu ya. Ini ada Prisma yang Prisma Flow yang lebih bagusan. Ntar ya. Teman-teman, apakah sudah ada yang selesai selain Dustin Prismanya? Sudah ada yang selesai belum selain Dustin Prismanya?
Saya sudah, Pak. Felicia sudah. Oke, Tapi nanti kayak gini, tunjukin Pak. ya. Boleh share screen, tak, Pak? Boleh, boleh, boleh. Saya scan dulu. Silakan. Kayak gini, Pak. Saya yang bingung tuh yang bagian Cek, bentar, masih hitam. Masih hitam. Bentar ya. ayam boleh, Pak. Ini enggak deh. Masih hitam layarnya. Gak tahu yang lain apakah sudah bisa lihat layarnya Felicia? Belum Pak, nempel tadi. Memang hitam ya. Oke, thank you, gede. Kalau sekarang, Pak, Nah, udah kelihatan. Sip, silakan Felicia. yang saya bingung ini sih, Pak. Yang reports excluded ini, karena ada beberapa tuh yang hanya behavioral intention aja. Jadi saya mau excludekan juga. Jadi boleh nggak ditulisnya gini, Pak? Boleh, boleh. Terus juga yang ini, karena ada beberapa jurnal itu nggak hanya higher education student, tapi juga ada yang secondary school juga. Oke, faktor inclusionmu higher education student. Hanya higher education student Oke, aja, Pak. ya. Gak apa-apa, betul. Betul ini. Terus itu apa maksudnya other learning tech? Ada learning tech itu jadi kayak dia tuh ada learning tech lain yang di dalamnya ada AI-nya, Pak. Jadi nggak hanya membahas fitur AI-nya aja. Nah, itu kenapa di-exclude-kan? Karena dia ada faktor-faktor lain kayak gamification gitu, Pak. Oh, begitu. Jadi Jadi kamu, satu, kalau dia kan search di satu aplikasi, di aplikasi itu ada AI-nya, ada gamification-nya juga. Jadi itu hmm, nggak hanya AI aja sih, Pak. oke. Terus kenapa kualitatif itu di-exclude-kan? Karena nggak ada ini ya, Pak. Nggak ada perhitungan kayak kita biasanya continuous intention itu, Pak. Oke, jadi nggak ada eh, data kuantitatif yang terukur ya. Betul, betul, Pak. Nggak ada measurement-nya ya kan? Betul, betul, Oke, Pak. mungkin no quantitative measurement gitu aja. No quantitative measurement. Karena kamu kamu nulis kualitatif, eh itu nanti akan mengundang reviewer tanya itu. Karena Oh, oke. dipikir data kualitatif nggak penting ya. Gitu. Pikir kenapa kok kamu ngumpulin data kualitatif ya? Mungkin maksudnya di paper tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara mengukurnya. Gitu kali ya. Nah, oke. Sip. Terus Jadi dari yang di sekian, input mm-mm, cuma tiga-tiga, Pak. tiga tiga, oke. Nah, dari Nah itu tiga Pak, tiga, karena ya. sebelumnya kalau continuous continuous use aja itu cuma dapat 18 Pak. Jadi saya tambahkan actual use supaya dia di atas 30 paper yang di review. Iya, 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 iya. Iya, ya, oke, oke, oke. Ya mungkin kita perlu ini sih, perlu melonggar-longgarkan dikit ya. Melonggarkan atau mengetatkan ini ya, faktor inclusion exclusion sebenarnya. Oke. eh tapi aman ya kalau dari sisi RQ yang kamu pasang, aman kan ya? Harusnya aman Pak. Aman. Oke ya, ya Felicia, ini silakan dilanjutkan ya. Eh terutama nanti itu kamu urutkan 33 paper itu di Excel untuk bikin data extraction-nya. Oke, makasih Pak. Ya, oke, sip. Baik ya, teman-teman. Balik lagi ke sini. Hmm,
Ntar, ini saya coba download writing exercise. Oke, ini saya coba comot sebentar ya teman-teman ya. Saya comot. Oh, ya ini dia. Ini saya comot space. Lalu saya masukkan ke sini. Nah, gitu ya. Jadi silakan Kak, di paper sistem apa? Google Doc kalian cemplungin cemplungin ini apa namanya? Prisma kalian masing-masing. Oke. Jadi kita akan mulai menulis ya hari ini ya. Kita coba lihat hands on-nya, kita akan mulai menulis bagian methods. Nah, sebelum ke sana teman-teman, saya jelaskan dulu eh, writing paper secara general ya. Jadi kalau kita biasanya non SLR nulis paper itu menggunakan apa? Menggunakan struktur IMRAT, teman-teman ya. IMRAT itu adalah introduction, method, result, and discussions. Sama conclusion sih, conclusions. Nah, struktur IMRAT ini sangat umum dipakai untuk menuliskan paper yang non systematic review ya. Non systematic review. Di introduction itu biasanya cerita why, kenapa ini penting ya, kenapa penelitian ini perlu dibuat, ya. Jadi ngomongin urgensi, ngomongin research gap, ngomongin apa namanya, eh apa novelty-nya dan seterusnya. Jadi kita berusaha menjelaskan mengapa kamu meneliti ini, mengapa paper ini penting. Oke. Kemudian di bagian metode atau sebelumnya itu ada literatur review. Eh, ada beberapa paper yang khusus menuliskan subbab literatur review. Ada seperti itu. Tapi ada beberapa paper yang mengintegrasikan literatur review itu dalam introduction. Ya, ada yang seperti itu, teman-teman. Kemudian bagian metode itu kamu mulai cerita cara atau langkah-langkah, step-step yang kamu lakukan untuk menyelesaikan, menjawab hipotesa dan berusaha menyelesaikan rumusan masalah RQ yang ada di introduction. Itu metode. Oke, caranya kayak begini, 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 seperti itu. Resultnya adalah dari yang kamu kerjakan di metode, kemudian diceritakan gimana hasilnya. What ya, what itu gimana hasilnya. Oke, gimana hasilnya? Apakah akurasinya meningkat atau adakah keuntungan yang lain lebih efektifkah? Apakah lebih efisien? Kalian ceritakan di result. Kemudian ada discussion, ya. Kita sudah tahu bahwa resultnya seperti ini. Nah, terus terus apa pentingnya gitu ya? So what gitu ya? So what apa pentingnya buat kita yang pembaca ini? Apa pentingnya? Nah, di sini so what ini biasanya kalian mengcompare-comparekan dengan studi yang sudah ada. Jadi kita comparekan loh, akurasinya meningkat karena ini merupakan terobosan jika di-compare dengan teknik-teknik yang sebelumnya sudah ada. Kita citasi A, citasi B, citasi C, seperti itu. Ya, ini lebih efisien dibandingkan metode yang sebelumnya. Jadi di discussion ini biasanya kita menceritakan kenapa ini temuan ini penting dan kita akan compare-compare dengan eh, penelitian lain. Biasanya seperti itu teman-teman ya, di discussion. Kemudian biasanya ada beberapa orang yang menuliskan result and discussion itu jadi satu. Judul subbabnya namanya result and discussion. Ada beberapa seperti itu. Biasanya yang membatasi jumlah halaman ya, teman-teman ya. Membatasi jumlah halaman tuh biasanya dijadikan satu subbab. Kemudian yang terakhir ada conclusion ya. Seperti itu model-model paper IMRAT, teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan SLR ya? Kalau Anda bikin systematic literature review apalagi pakai Prisma, itu ada sendiri strukturnya. Strukturnya ada di bagian Prisma checklist ya. Kalian sudah lihat ya Prisma checklist. Pernahkah saya kasih lihat? Ya, ini ya. Prisma ini dia. Ini namanya Prisma checklist teman-teman ya. Jadi harus ada apa? Title, abstract, introduction-nya kan. Nggak ada literatur review kan. Langsung lompat methods. Nah, nanti ada results, ada discussions, dan ada conclusions.
Nah, ini ya. Jadi strukturnya udah ada di dalam checklist, teman-teman ya. Jadi kita tidak ngarang. Oke. Nah, ini ya, introduction, method, result, discussion. Nah, eh, SLR berbasis Prisma itu paling besar pembahasannya di bagian method, result, dan discussion. Ini paling besar pembahasannya, memakan porsi terbesar di bagian ini. Makanya conclusion introduction tuh nanti aja bikinnya ya, karena kita fokus ke bagian yang besarnya dulu. Nah, how to write method section. Oke, jadi menurut guideline checklist di Prisma, kita bisa membagi method section itu menjadi beberapa bagian ya. Misalkan eh ini saya ngerangkum dari sini. Kita sebutkan strateginya apa. Kemudian ada eligibility criteria, inclusion exclusion maksudnya, inclusion exclusions, kemudian cerita tentang data collection dan extraction. Nah, ini kita ceritakan di situ di bagian method. Nah, eh, slide berikutnya saya tunjukkan apa yang harus kita buat ya di masing-masing itu. Langsung saja teman-teman ya, coba kalian buka Google Docmu, bagian metode yang awal ini, di enter, italic ya, search strategy. Nah, tolong ditulis seperti itu. Search strategy. Sebentar ya. Terus ada apa lagi? Inclusion, exclusion, serta extraction and analysis. Inclusion, exclusion kriteria. Terus ada apa lagi itu? Ada extraction and analysis. Extraction and analysis. Nah, ini ya. Extraction and analysis. Jadi kalian tambahkan 3 subbab ini, teman-teman ya. 3 subbab, search strategy, extraction, and analysis. Nah, kemudian, nah, apa yang akan kita isi pada bagian search strategy? Oke, pertama-tama kalian tuliskan sebelum search strategy, kalian tuliskan di bagian atas metode itu, di bagian metode itu bahwa kalian menggunakan Prisma. Oke, jadi di metode ini kalian tuliskan kami kami menerapkan eh, guideline dari Prisma dalam pembuatan SLR ini. Kami menerapkan guideline dari Prisma eh, sebagai standar untuk melakukan review yang melakukan review gitu ya, melakukan review yang terukur dan tidak dan eh, dan tidak bias gitu ya. Nah, ini kita kasih citasi teman-teman ya, kasih citasi. Nah, seperti itu. Ya, kalian boleh cerita em, nomor prismanya berapa, apa Anda boleh cerita macam-macam di sini. Oke. Kemudian di bagian search strategi kalian ceritakan eh, di bagian search strategi kalian ceritakan strategi pencarian kalian ya. Di bagian search strategi kalian mulai cerita strategi pencarian. Jadi misalkan contoh nih, contoh aja ada beberapa yang saya baca. Ada autor yang strateginya adalah mencari di database ACM. Kenapa? Karena paper-paper sejenis, paper-paper yang kayak topiknya dia, itu sangat sering muncul dipublikasikan di
publisher ACM. Nah, seperti itu. Jadi kalian apa namanya? Kalian bisa ceritakan strategi pencarian kalian itu seperti apa dan bagaimana, ya. Jadi kalian boleh menuliskan macam-macam ya. Contohnya di sini kami melakukan pencarian pada database populer seperti pada database ilmu komputer populer seperti CM, IEEE, Elsevier, Springer, gitu ya, dan Taylor, Sage dan Taylor and Francis. Oke, seperti itu ya. Jadi kami melakukan pencarian pada database ilmu komputer populer seperti ACM, IEEE, dan seterusnya. Ya, kalau mau lebih spesifik lagi, eh, kami fokus pada database ACM dan IEEE karena banyak topik tentang reinforcement learning pada teknologi game berbasis virtual reality yang dipublikasikan pada database tersebut. Nah, ini boleh ya, nulis kayak gini boleh. Ya. Jadi atau yang lainnya, misalkan kami mencari publikasi yang apa namanya? Yang terindeks Scopus dan Web of Science. Ya, gitu ya teman-teman ya. Kami mencari publikasi yang terindeks Scopus dan Web of Science. Seperti itu. Kalian boleh boleh nulis seperti ini. Nah, oke. Kemudian ya, ini saya akan cut ya, saya kasih komen di sini aja. Nah, ini ya kalian boleh pakai cara-cara itu ya, teman ya. Komen, reply. Oke, saya hanya ambil satu contoh ya. Boleh ngasih tanggal kayak begini. Pada tanggal berapa ini? Tanggal 13 Oktober 2025 kami melakukan pencarian pada database CM dan IEEE, CM dan IEEE. Nah, database ini dipilih karena banyak topik yang dipublikasikan itu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kami memanfaatkan pencarian menggunakan title, abstrak, keyword, dan keyword serta memanfaatkan fitur advanced feature ya, advanced feature untuk mendapatkan hasil pencarian yang lebih baik. Nah, kayak gini teman-teman ya. Oke. Jadi itu yang diceritakan di bagian awal search strategy kalian ya. Jadi itu yang kalian write di bagian search strategy. Nah, kemudian berikutnya ini yang kalian tinggal mengcopy paste ya, mengcopy paste search query ya, search query kalian boleh copy paste, oke, ya, dari hasil-hasil yang sebelumnya. Jadi contoh di sini selanjutnya kalian boleh cerita, eh ini nggak bisa naik lagi nih. Oke,
Oke, dah. Nah, di sini kalian cerita, eh untuk mendapatkan hasil artikel yang sesuai dengan faktor inklusi, eksklusi, kami menggunakan custom query untuk masing-masing database. Berikut adalah query yang digunakan. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kelihatannya harus pindah baris deh. Oke. Jadi kalian tinggal mengcopy paste query-querymu. Nah, perhatikan ada tulisan begini based on ini ya. Based on. Nah, ini artinya apa? Artinya query apa namanya? Query yang dipakai. Oke, query yang dipakai itu eh, mengambil ide mengambil ide dari paper systematic review yang lain. Ya kan? Jadi yang seperti saya katakan kemarin, kalau Anda mau cari apa istilahnya? Similarity, ya, persamaan persamaan term untuk membantu kita mengor-or-orkan itu, kita bisa gunakan paper dari systematic review yang lain, ya. Kita bisa tinggal copy paste lalu kita pakai. Ya, seperti itu. Jadi jangan lupa disitasi juga paper yang kalian pakai tadi ya sebagai rujukan. Seperti ini contohnya based on bla bla bla. Oke ya, teman-teman itu. Jadi bagian yang kedua dari search strategy adalah kalian ceritakan bagaimana query-nya kalian pakai. Oke. Nah, kadangkala ada query kalian tuh panjang nih. Kadangkala query kalian tuh panjang gitu kan. Dan nggak bakal akan jelek sekali ketika dimasukkan ke dalam artikel. Oleh karena itu ada beberapa yang menuliskan full source query, Pico detail bisa dibaca di appendix 1. Nah, jadi ditambahkan di sini. Misalkan untuk melihat query secara lengkap beserta analisis Pico-nya dapat dilihat di appendix 1. Teman-teman, appendix 1 itu kayak lampiran lah, ya lampiran satu yang biasanya bisa dibaca di bagian bawah papernya. Oke. Nah, describe the selection process ya. Biasanya ada figur prismanya disebutin, terus em, ceritakan di bagian awal. Jadi teman-teman perhatikan, ini saya coba screenshot dulu sebentar. Nah, ini saya screenshot dulu. Oke, jadi di selanjutnya ini, oke, kalian mulai ceritakan hasil prismanya. Ini saya pindah dulu prismanya. Saya taruh langsung di bawahnya sini. Ctrl V. Nah, ini saya akan apa itu? Kecilin gambarnya. Nah, jadi yang diceritakan adalah bagian identification ini. Ya, di bagian identification ini diceritakan. Nah, oke, let's say ya, misalkan dari hasil pencarian pencarian awal didapatkan, kalian tinggal mengcopy paste saja 495 itu ya. 495 records eh dari pencarian awal didapatkan 495 record dan telah diimpor ke software Zotero. Kalian boleh tuliskan mau pakai apa menggunakan software apa saja. Kemudian sebanyak 41 records di exclude, dibuang, dibuang, exclude karena berupa berjenis ya, berjenis SLR, survei, opinion, opinion dan opinion ya, dan opinion. Sehingga menyisakan menyisakan 450 record yang valid untuk dilanjutkan
pada fase screening dan eligibility. Figure 1 menunjukkan bagaimana bagaimana proses pemilihan studi dalam bentuk diagram alur prisma. Nah, gini teman-teman ya. Oke. Kalian juga boleh ceritakan ini kan duplicate remove 4 tuh belum diceritakan di sini kan. eh Opinion, koma, serta sebanyak 4 records yang dibuang duplicate, karena duplicate. Sehingga, nah itu kalian bisa ceritakan di situ. Nah, sambil kalian kasih gambarnya, ini figure 1 teman-teman ya. Figure 1, figure 1, diagram, alur, prisma. Oke, jadi gitu teman-teman ya nulisnya. Nah, that's it. Oke, itu bagian metode strategi. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Ada pertanyaan? Cara menulis bagian metode? Nggak ada? Hmm. Cukup gampang ya. Jadi bagian metode ini sebenarnya kalian menceritakan kembali, yang terutama strategi, kalian menceritakan kembali langkah demi langkah yang kalian lakukan ya. Untuk Pico, analisis Pico itu tidak wajib diceritakan di sini. Analisis Pico itu eh, bukan salah satu yang kewajiban diceritakan di Prisma, teman-teman. Ya, tapi ada beberapa yang mau taruh di appendix boleh. Ya, ditaruh di appendix seperti ini boleh. Oke. Nah, selanjutnya adalah, nah, kalian cerita faktor inklusi dan exclusion. Jadi saya cut dulu. Inclusions and exclusions criteria. Sini. Inclusion and exclusion criteria. Di sini, pertama-tama, em, kalian tuliskan faktor-faktor inclusions, exclusion dan exclusionnya apa saja. Nah, ini ya. Ini sebentar ya, saya screenshot dulu supaya enak nanti diceritakan di sini. Nah, oke. Kami menggunakan faktor inklusi dan eksklusi. Salah. Kami menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Eksklusi sebagai berikut. Studi studi akan dimasukkan included jika satu populasinya adalah eh, higher education, higher educations atau jenjang sarjana, ya jenjang jenjang sarjana. Nah, gini kan. Kemudian dua, studi memiliki eh, pengukuran yang jelas tentang engagement. Ya, studi memiliki pengukuran jelas tentang engagement. Engagement, bahasa Indonesianya adalah keterikatan. Ya, pengukuran yang jelas tentang pengukuran. Jadi begini ya, studi memiliki pengukuran jelas tentang engagement atau setidaknya setidaknya terdapat pembahasan terhadap eh, engagement tersebut, hasil hasil engagement gitu ya. Jadi di sini teman-teman ya, inclusionnya adalah walaupun pengukurannya kurang terbaca dengan baik, tapi paling nggak ada pembahasannya. Nomor tiga, itu kita nuliskan dipublikasikan, dipublikasikan pada rentang
tahun 2019 sampai 2025. Ini contoh aja ya. 4 eh, ditulis dalam bahasa Inggris. Kemudian 5 menggunakan riset empiris. Ya. Riset empiris itu berarti pakai apa? Pakai uji pengolahan statistik atau apapun yang intinya bisa dibuktikan secara terukur. Terindeks, studi terindeks Scopus atau WOS dan berbentuk jurnal atau proceeding. Ya, kadang-kadang, Maman ya, kalian boleh nuliskan eh, inclusion ini sebenarnya saya terinspirasi nih dari pekerjaan orang lain ya. Jadi misalkan salah satunya misalkan contoh em, kriteria menggunakan riset empiris terinspirasi dari pekerjaan York et al. Pada SLR gamifikasi yang dipublikasikan pada tahun 2021 misalkan gini ya, York et al. Ya, kemudian pada tahun 2021. Nah, gini. Jadi kalian tuliskan faktor inclusions exclusion. Nah, ini baru inclusion teman-teman ya. Nah, nanti di bawahnya kalian bisa tambahkan faktor exclusions. Nah, nih. Jadi ini ditulis. Sedangkan untuk studi yang dibuang, sedangkan untuk studi yang dibuang kriterianya adalah satu, studi studi bukan gamification. Dua, studi gamification tetapi tidak adaptif. Tiga, studi, ini nomor tiga tidak usah ya. Sebentar ya. Saya nyebut nggak di inclusion? Oh, nggak nyebut. Oke. Studi dalam bentuk SLR atau review atau opinion atau survei atau commentary. Ya, 4. Oke, sudah sih. Nah, kriteria exclusion ini mengikuti mengikuti guideline dari artikel Barb et al. Citasi. Terutama pada kriteria adaptifnya. Nah, ini ya. Jadi baik inclusion exclusions kalau kalian merasa kalian terinspirasi dari paper yang lain, jangan sungkan untuk menuliskan di sini ya, dan citasi juga. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya, jadi kita jelaskan inclusionnya apa, kita jelaskan exclusionnya apa. Sebenarnya Anda tinggal mengcopy paste ya. Dari inclusion exclusion ini tinggal kalian bentuk jadi artikel saja. Oke. eh di bagian berikutnya, nah ada beberapa terminologi yang perlu kita luruskan ya. Ada beberapa terminologi yang perlu kita luruskan, terutama teman-teman yang punya apa? Punya punya terminologi yang ambigu ya, yang nggak jelas ininya, yang mungkin masih masih pemahaman antara orang satu orang dua itu agak berbeda-beda. Oke. Contoh ya, kalau di tempat saya ini misalkan adaptif ya, adaptif. Ada yang bilang adaptif itu
Adaptif itu adalah gamification yang sifatnya lebih personal. Jadi di tailor made gitu ya, the tailor made untuk setiap pengguna. Ada yang bilang definisinya gamifications yang bisa berubah sepanjang permainan, sepanjang berjalannya waktu ya, sepanjang dinamika dengan ketika berinteraksi dengan sistemnya. Nah, kita harus meluruskan yang dimaksud terminologi adaptif itu yang mana di SLRM ini. Ya, jadi perhatikan teman-teman yang lain yang punya terminologi-terminologi yang ambigu-ambigu itu perlu kalian kasih pemahaman, kasih pembahasan satu paragraf gitu ya untuk meluruskan ini yang kalian maksud. Oke, jadi contoh di sini ya, kami menggunakan definisi yang jelas tentang adaptive gamification dari Kingerdon et al. Citasi yang menjelaskan bahwa sistem yang memberikan bukan sistem yang memberikan, sistem yang dapat berubah dan memberikan pengalaman gamif tergamifikasi, gamifikasi pada pemain berdasarkan performa atau pengukuran yang lain. Ya, jadi gamifikasinya jelas adalah eh, sistem gamifikasi yang dapat berubah ya dan memberikan pengalaman gamifikasi pada pemain berdasarkan performa atau pengukuran yang lain, berdasarkan performa atau matriks yang lain. Ya, oke. Kriteria ini kriteria ini juga mencakup definisi ini. Bentar, bentar. Definisi ini kami terapkan serta kami perluas hingga mencakup gamifikasi yang parsial atau full, termasuk di dalamnya eh, terkait gamifikasi personal, di mana eh, sistem melakukan pengubahan setup di awal berdasarkan berdasarkan pengukuran tertentu, misal gaya bermain siswa, gitu ya. Namun selanjutnya sistem bersifat statik. Jadi kita perlu menegaskan definisi yang jelas ketika kalian melakukan pengukuran di Prisma, supaya Anda tidak dicap bias, begitu ya, dicap bias. Jadi eh, kalau nggak ditulis begini nanti ada yang ngomel nih loh itu bukan gamification, itu nggak adaptif, itu personalized. Nah itu kalau nggak dijelaskan seperti ini nanti kalian akan dicap bias ya. Jadi gini maksudnya adalah kami akan meneliti atau mengincludekan paper-paper yang memiliki definisi adaptive gamification yang jelas, namun tidak hanya situ aja. eh, Jika gamifikasinya diterapkan partial full juga akan kami includekan. Oke, nah itu ya Mbak Man ya. Jadi supaya diperjelas di depan. Nah, oke itu ya. Jadi perlu kalian menegaskan beberapa terminologi yang dipakai. Oke, ada nggak kasih contoh ke saya apa terminologi yang ambigu di paper kalian? Yang orang biasanya salah kaprah. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Silakan.
di paper kalian ada nggak yang bisa kasih contoh em, apa namanya Pak di paper saya itu orang salah sering salah ini dan ini gitu ya. Mungkin ada yang mau kasih pendapat? Oke, nggak ada ya. Oke, jadi ini ya kalau ada eh, perlu di section sendiri ya. Perlu section sendiri untuk menceritakan itu. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau Anda lihat di checklist, salah satu komponen Prisma yang agak berat kita lakukan sebenarnya, tapi itu jika ada sangat keren sih. Ini ya, eh, mana ya? Hmm, bentar, bentar. You think how many reviewers screen each record and each report review when they were only complete details automation tools specify the methods used collect how many reviewer. Ada kata kayak begini, how many reviewers? How many reviewers? Ini berkali-kali dituliskan teman-teman ya. Artinya kalian dulu harus menuliskan ada berapa reviewer yang mereview hasil dari apa namanya query yang dilakukan. Oke, query yang dilakukan. Jadi teman-teman itu yang agak sulit deh bagi kita ya. Apalagi kalau kalian apa kerjaannya sendirian gitu ya. Jadi ini menjelaskan bahwa proses screening dan data collections itu adalah seperti ini ya. Di apa namanya dilakukannya seperti ini. Oke, jadi saya akan coba capture sebentar ya, bagian oke semuanya aja. Nah, di bagian selanjutnya ini mungkin saya tulis di bawah sini ya. Nah, di bawah nih kita nuliskan ada berapa reviewer yang bertugas melakukan screening semua title dan abstrak. Nah, jadi yang pertama tadi kita di inclusion exclusion kita sudah atau di bagian mana itu search strategy di awal kita sudah cerita bagian identification beserta hasilnya. Nah, sekarang saatnya kita menceritakan bagian yang screening, teman-teman. Terutama di bagian yang sebelah sini. Oke. Jadi kalian ceritakan dari 450 records yang sudah ditemukan, maka kita mulai melakukan screening awal. Jadi gini ya, dari 450 records yang lolos fase tahap apa itu? Identification ya. Identifications telah dilakukan proses screening awal. Kalian jelaskan ya, proses ini hanya melihat dari judul, koma, abstrak, ya, dan keyword, ya, keyword. Un- Proses ini melihat dari judul, melihat kesesuaian, kesesuaian terhadap kriteria inklusi, eksklusi, eksklusi berdasarkan judul, abstrak, dan keyword. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Oke, eh yang susah adalah tuliskan jumlah jumlah reviewernya ya. Kalau kalian sendirian ya, nuliskan sendirian. Hanya ada satu autor yang melakukan apa namanya?
secara independen ya proses screening. Eh, proses screening melibatkan satu autor yang memiliki, kalau satu autor boleh nggak? Ya boleh aja. Proses screening melibatkan satu autor yang memiliki pengalaman publikasi dan pengalaman publikasi pada bidang sejenis. Jadi walaupun cuma satu, oke lah kita kasih apa ya, kasih pertegas lagi bahwa ini bukan sembarangan orang nih. Proses screening melibatkan satu orang, bukan satu author ya. Kalian bisa sebutkan satu orang yang memiliki pengalaman publikasi pada bidang sejenis. Jadi walaupun cuma satu, tapi dia berpengalaman publikasi ya, berpengalaman publikasi, memiliki pengalaman publikasi bidang sejenis dan telah memiliki banyak pengalaman dalam pembuatan paper review SLR, meta analisis dan seterusnya ya. Jadi ini ya teman-teman ya kita tegaskan di sana. Oke. Kalau kalian pakai beberapa orang misalkan contohnya itu independent reviewers, reviewer A and reviewer B screen all titles and abstracts. Conflict were resolved through discussion or input from a third reviewer. Jadi dua orang nge-review hasil Prisma kalian, hasil query kita, query kalian, lalu dua orang ini menentukan paper ini masuk inclusion atau exclusions, ya. Include, jadi em, mereka sama-sama mereview paper yang sama, bukan bagi tugas, ya. Kalau yang kayak begini itu bukan bagi tugas, melainkan semuanya sama-sama melakukan review paper yang sama. Jadi nanti satu ngomongnya include, satu ngomongnya include, langsung include, exclude. Tapi ada kalanya reviewer A ngomong include, reviewer B ngomong exclude. Nah, ini dinamakan dengan konflik. Nah, kalau terjadi konflik, maka kita ngundang reviewer ketiga jadi jurinya nih untuk include atau exclude. Oke? Ya, we retrieve full text for record deemed eligible for or unclear based on abstract review. The same to reviewer evaluate full text against the inclusion exclusion. Jadi ceritakan bahwa reviewernya ini juga akan melaksanakan pembacaan full text ya di bagian eligibility. Oke. Nah, kemudian di bagian selanjutnya mulai ditulis prosesnya. Jadi ini ya dari record script 450 ini jadi angka 73 ini itu mulai dituliskan. Jadi contoh ya. We begin with 450 records screened by title and abstracts. Because classroom engagement measurement were not always apparent at this stage. Ini maksudnya adalah tadi salah satu faktor inclusion adalah adanya pengukuran classroom engagement ya di paper tersebut dan sayangnya nggak biasanya kebanyakan tidak tercermin dari hanya abstrak ya. Jadi di sini dituliskan some study were retained for deeper evaluation. Jadi ada beberapa paper yang kita loloskan ya nanti di tahap selanjutnya baru dibaca dengan betul. Ya, jadi untuk paper-paper yang di abstrak dia tidak nuliskan adanya metrik pengukuran classroom engagement tapi itu tetap kita loloskan. Kenapa? Karena kadangkala ditulis di bagian metode ya, bukan di bagian abstrak. 73 records were excluded, leaving 377 for retrieval. However, 37 could not be obtained. 37 paper nggak bisa dicari, ya entah apalah gitu ya. Jadi ini 37, 39 ding. 39 paper nggak bisa dicari, entah kenapa, ya kan? Kemudian recordsnya, excludednya dituliskan di situ. Jadi 450 dikurang 73, nah ini angkanya keliru ya. Nah, diceritakan juga bahwa tersisa berapa? Resulting 340 untuk lanjut ke eligibility. Nah, di sini dituliskan di eligibility itu ngapain? Kita melakukan full text review. Ya.
Nah, ini baru ceritakan yang tadi kayak siapa Felicia tadi menceritakan di fase eligibility ini ya, fase screening yang eligibility ini diceritakan. Kenapa kok di-exclude? Apa saja yang di-exclude dan alasannya? Ya, diceritakan. Jadi kenapa satu misalkan bukan gamifications, bukan adaptive, bukan S1 ya sarjana. Ini setelah dibaca ternyata ini review. Setelah dibaca lagi ternyata ini gamifikasinya masih konseptual. Belum ada pengukuran pengukuran engagement dan kawan-kawan. Jadi itu dituliskan di bagian sini ya, bagian ini. Jadi dengan kata lain teman-teman, bagian inclusion exclusion kriteria kalian cerita mulai dari inclusion exclusion sekaligus kalian cerita tahapan masing-masing mulai dari identifications, screening awal sampai screening eligibility. Ada 3 bagian yang ditelurkan, diceritakan di situ teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah sudah cukup clear, Betul, Pak. teman-teman? Jadi pas sampai tahap ini masih gampang ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena kalian tinggal menceritakan kembali Prisma yang sudah kalian buat ya. Tinggal cerita lagi, cerita kembali aja Prismanya, ya kan? Sebutin angka-angkanya ya. Jadi pastikan angkanya sama dengan gambar ya. Jadi ini cukup gampang paham sampai tahap ini. Betul ya? Nah, kalau sudah di bagian apa ini? Selanjutnya, extraction and analysis. Berarti di bagian ini teman-teman ya. Jadi ada kalian punya masih di metode ya nih teman-teman ya. Masih di metode kalian mulai ceritakan extractions and analysis. Apa saja itu? eh di section describe which data item were extracted. Nah, kemarin kan kita belajar mengekstrak data, caranya dalam bikin Excel, lalu data apa saja yang mau kalian ekstrak. Betul ya? Jadi kalian mulai ceritakan em, strateginya. Ini saya akan apa? Screenshot dulu nih. Nah, kita screenshot. Nah, ini ya. Ceritakan pertama strateginya apa saja waktu kita melakukan extraction. Misalkan kita pakai Excel ya, Google Sheet atau Excel, kemudian kita mengambil beberapa data terkait ya. Detail-detail yang muncul ya di dalam Excelnya. Misalkan studi karakteristik satu, studi karakteristik misalkan first author, publication year, negaranya mana, desainnya kayak gimana, jumlah sampelnya. Kadang-kadang kita perlu nulis jumlah sampelnya. Oke, kemudian kalian bisa ngikut pikonya, ya, piko dari tabelnya. Misalkan partisipannya apanya, apanya partisipan, misalkan gender kayak atau usia, ya kan? Atau em, datasetnya dapat dari mana, dataset yang kategori apa, ya, dan seterusnya. Kalian boleh tuliskan di situ. Kemudian interventionnya apa, serta outcome-nya, outcome dari paper tersebut, menaikkan engagement kah, eh, academic score kah, menaikkan efektif efisiensi kah, menaikkan mereduce ya, mereduce resource yang digunakan, ya, menghemat sumber daya, ya, meningkatkan akurasi, macam-macam kalian tuliskan ya outcomes-nya. Oke, funding sources itu tidak wajib ada. Oke, we assess the certainty of evidence of its outcome, considering risk of bias, inconsistency, indirectness, imprecision, and other considerations. Application bias. Certainty levels were labeled as high model. Yang bagian nomor 3 ini sulit untuk dikerjakan, teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini kalian akan melakukan assessment terhadap quality dari masing-masing studi. Jadi artinya apa? Dari contoh yang punyanya.
Contoh yang tadi ya, dari 120-an paper, kita baca lalu, salah sih. Punyanya VC tadi berapa? 30 ya? 30 paper ya? Ya. Dari 30 paper tadi, kita mulai meretrieve datanya, ekstrak data, sekaligus kita melakukan assessment quality terhadap paper tersebut. Ya, kalau punya guideline, dipakai guideline-nya. Kalau nggak punya, nah itu artinya Anda harus develop sendiri guideline Mas, guideline kalian ya. Kalian develop sendiri. Nah, ini di papernya apa nih yang tadi saya tunjukkan di ada di ULS ya. Planning 5 Define QA Assessment Checklist ya. Jadi kalian bikin semacam ini ya, semacam pertanyaan terkait quality yang menguji quality dari paper tersebut. Ini contoh aja ya. Do the researchers discuss any problem, limitations, threats with the validity of their results? Reliable nggak gitu ya? Apakah researcher atau autornya ini reliable nggak menjelaskan ini? Kasih skor 1, 2, 3. Seperti itu. Example 2, is there a clear definition, description, statement of the aims, goals, purpose, motivation, objective, questions of the research. Jadi artinya apa? Di paper tersebut dia jelaskan RQ-nya enggak, jelaskan goal-nya enggak, ya. Dengan jelas apa enggak. Jadi ini skornya 1 sampai 5. Nah, ini namanya quality checklist. Nanti dari paper yang kalian baca, 30 paper tersebut akan menghasilkan apa? Menghasilkan total score. Nah, total score ini yang akan kita kriteriakan, kita kategorikan ini kualitasnya masuk yang good, medium, atau low. Oke. Eh, hmm, ya, kalian bisa cek ini ya. Punyanya Zhou et al. 25 ini, dia punya quality checklist untuk software engineering, ya, reporting, rigor, credibility, and relevance, dan seterusnya. Jadi ada banyak ya, ada banyak cara. Ada ya, ada banyak cara teman-teman ya. Jadi ada banyak guideline. Nah, masalahnya nggak semua topik kalian tuh ada guideline-nya. Oke. Dan bagaimana ya kalian perlu ceritakan ini ya. Akan ada baiknya ada satu kolom di mana di dalam paper kalian yang menceritakan quality level. Quality level itu berarti kalau high, high itu artinya apa? High itu papernya bagus, jelas penjelasannya komplit, minim bias. Itu yang high. Kalau very low itu sangat bias. Oke, sangat bias, teman-teman. Contoh paling gampang kok suatu pekerjaan di bidang sangat bias itu adalah paling gampang itu adalah pengambilan sampelnya. Pengambilan sampelnya itu random atau enggak gitu ya, enggak random. Nah, itu yang paling gampang. Oke. Kemudian pemilihan studinya juga, kenapa kok ngambil mahasiswa S1 gitu ya. Itu ya juga salah satu penilaian. Nah, teman-teman itu ya. Jadi eh, ada baiknya memiliki ini quality assessment ya. Nah, contohnya quality assessment yang bisa kalian pasang itu misalkan conceptual clarity apakah si paper ini menjelaskan konsep gamification dengan baik ya, sesuai dengan dasar teori yang ada. Research design, apakah metode yang dijelaskan di paper ini itu bisa diulang, direplicate, cukup detail atau enggak, rigor, ya, dan appropriate atau enggak. Oke. Kemudian desain gamification-nya apakah dijelaskan dan diimplementasikan, lalu outcome-nya, evaluasinya terukur enggak, ya, terukur secara statistik enggak, seperti itu. Ya, dan seterusnya. Ini contoh quality assessment. Dari quality assessment ini akan menghasilkan kategori high quality, medium quality, low quality, dan seterusnya. Oke, ini yang tadi yang minggu lalu saya pernah jelaskan untuk gamification itu ada
Ini ya teman-teman ya, ada orang yang pernah bikin, ini bisa dipakai gitu ya. Ada orang yang pernah bikin cara pengukuran quality dari paper-paper tersebut. Nah itu ya, teman-teman. Jadi ceritanya di data extraction sekalian mulai menceritakan cara mengekstrak data. Termasuk juga adalah bagaimana kalian membuat coding-codingan. Ya, melabel-labelkan itu ya, membuat coding atau label-labelan tadi. Oke. Nah, terus selanjutnya adalah di bagian result. Oke ya, di bagian results. Di bagian results itu kalian tuliskan studi karakteristik. Jadi ini extraction and analysis mungkin di sini resultnya di bawah ada dia. Di bawah sini ya. Nah, results and discussions ini dipisah. Results itu kalian mulai cerita studi characteristics. Lalu theme or finding one. Theme or finding two. Theme or finding three. By the way, ini bukan maksudnya theme finding one ditulis kayak begini, nope. Ini nanti kalian ganti dengan kata-kata yang lebih baik ya, yang sesuai ya. Sesuai dengan sesuai dengan temuan kalian ya. Jadi bagian yang pertama adalah eh studi karakteristik. Nah, ini ya. Di bagian yang pertama ini sebentar ya saya copy paste kan aja. Ctrl V ke sini. Oke. Nah, di bagian yang pertama Anda bisa lihat hasilnya secara umum ya. Kalian jelaskan kembali prisma flow diagramnya di resultnya ini. Contohnya our initial database search bla 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 menghasilkan 1000 record. Setelah dibuang 315, 712 kita baca abstrak sama title-nya. Kemudian kita berhasil mendapatkan 78 untuk full text review, dibuang 55 dan akhirnya tersisa 23. Figur satu menjelaskan proses ini. Jadi di bagian result itu diawali dengan tulisan tersebut. Lalu masuk subbab result itu tentang studi karakteristik. Kalian mulai ceritakan dari 30 paper, 23 paper itu, kalian mulai ceritakan karakteristik studinya. Misalkan berapa yang pakai cohort, berapa yang pakai kuasi eksperimental, berapa yang studinya pakai apa itu? Apa namanya itu? Pre-post test, ya. Ada berapa yang longitudinal studinya, jangka panjang dan seterusnya. Kemudian di dalam studi karakteristik kalian boleh address PICO-nya, misalkan populations. Dari 30 paper, sebanyak 5 paper yang populationsnya itu mahasiswa engineering, ya, mahasiswa engineering. 20 paper lainnya membahas mahasiswa social science, ya kayak gitu. Ya, kemudian kalian bisa ceritakan populationsnya berapa jumlahnya rata-rata, ya, jumlah minimum, jumlah maksimum, rata-ratanya berapa, ya, seperti itu. Oke, kemudian interventions kalian bisa ceritakan eh, bagaimana masing-masing paper cerita tentang adaptive gamifications, kemudian jenis adaptifnya itu kayak apa. Misalkan ada yang pakai player type, ada yang pakai apa itu namanya? eh Gaya belajar ya dan seterusnya. Kemudian bagian outcome, Pico, kalian juga ceritakan berapa paper yang menggunakan apa engagement skill ya. Ada berapa yang pakai self report, ada berapa yang pakai observational, DKK dan seterusnya. Jadi teman-teman, studi karakteristik ini menceritakan secara garis besar 30 paper tersebut karakteristik studinya kayak gimana. Ceritanya dari pikonya, dari studi desain dan sebagainya. Bikin ini harusnya gampang apabila kalian sudah punya data extractionnya, bentuk Excelnya. Ya, tinggal dibaca di situ, di sorting kayak itu akan lebih gampang menceritakan. Ya. Nah, biasanya 30 paper tersebut
perlu kalian cantumkan di dalam systematic review ini dalam bentuk tabel, ya. Tabel isinya apa seperti itu. Hanya kolom-kolom penting, bukan tabel super lengkap kayak milik kita ya di data extraction. Nope. Hanya kolom-kolom yang relevan dan yang penting untuk dibahas. Oke, itu ya di bagian studi karakteristik. Selanjutnya di masing-masing subbagian yang lain. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini yang susah juga dibahas ya, teman-teman ya. Ini yang susah dibahas. em, tapi saya coba tunjukkan ya. Makan waktu soalnya bikinnya. Nah, eh, perhatikan yang ini. Di bagian atas, kita menerapkan quality assessment. Yang tadi itu ya, yang saya cerita tadi. Jadi kita mengukur masing-masing studi tersebut, apa namanya, kualitasnya bagaimana. Ya, high, medium, atau low. Kita cerita di bagian yang pertama ini bahwa pengukuran tersebut menggunakan tools. Ya, kita nggak bikin sendiri, pakai tools dari Datadog et al. Nih, oke. Kalau punya lo ya, kalau kalau ada ya, ya. Quality appraisalnya menggunakan Kinsman, appraisal literatur menggunakan Joanna Briggs. Jadi ini cerita bahwa quality assessment masing-masing studi itu kita ukur juga. Kalau kalian ada kayak begini, itu keren banget, teman-teman ya. Keren banget. SLR kalian jadi keren gitu ya, jadi berbobot banget ya. Kalau kalian punya pengukuran, tapi ini kerja doublean ya. Kerja double lah, lebih lama melakukannya. Oke. Kemudian pengukuran ini kita ceritakan di paragraf 2. Isinya apa saja untuk menilai 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, nomor 3, paragraf 3, ceritakan ada berapa reviewer yang dilibatkan untuk mengukur masing-masing studi. Ya, misalkan menggunakan 2 reviewer yang mengisi apa itu namanya? Apa namanya itu? Form ya. Form yang isinya Likert scale atau point scale 0 sampai 3. Ya, ceritakan itu. Oke. Nah, kita bisa tampilkan dalam bentuk tabel atau diagram funnel plot dan kawan-kawan. Oke. Nanti kita jelaskan lebih lanjut yang diagram-diagramnya. Nah, itu teman-teman. Jadi yang bagian ini itu butuh effort bikinnya, tapi kalau ada sangat keren. Ya, kalau Anda bisa melakukan pengukuran masing-masing kualitas dari setiap studi yang ada, itu sangat keren di SLR-mu. Oke. Nah, setelah itu diceritakan, barulah kalian masuk subbab-subbab findingnya. Jadi finding 1, finding 2, finding 3, dan seterusnya. Masih ingat ya, finding-finding ini cara dapetinnya gimana? Ya, macam-macam. Kayak minggu lalu kita pakai pivot-pivotan atau pakai sorting-sortingan multi column untuk mencari findingnya. Yang pasti, finding pertama itu menjawab RQ1. Ya, jadi finding pertama harus menjawab RQ1. RQ1-nya di sini adalah apakah gamification adaptif itu ada efeknya terhadap engagement. Ada efeknya terhadap engagement terutama di higher students education setting. Ya, jadi kalian ceritakan dari 30 paper itu strongly positive correlations ya ini ya, stronger positive correlations plus engagement ya, compare to partial adaptivity. Jadi ceritakan emang ada efeknya tapi yang full ya, full dikomparekan partial. Dan di sini Anda bisa lihat diberi contoh, for instance, three randomized control trial implementing fully adaptive. Silakan disitasi 1, 2, 3. Apa ini 1, 2, 3 ini? Ini adalah paper yang kalian includekan di bagian akhir dan layak untuk diceritakan. Ya, jadi teman-teman nanti di bagian finding-finding ini ada beberapa paper yang layak diceritakan dan diangkat. Silakan diberi sitasi. Oke, jadi ini contohnya. Ya, sitasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Oke, jadi teman-teman di bagian discussion, sorry, maaf, di bagian result, kalian menuliskan eh, finding-findingnya. Finding 1, finding 2, finding 3, dan seterusnya. Gitu ya. Yang pasti
yang dijawab pertama adalah RQ1. Nah, yang finding 2 3 ini biasanya menjawab RQ2, RQ3 dan seterusnya. Dan kalian bisa nemu RQ2, RQ3 itu setelah melakukan apa kemarin? Melakukan pivot. Oh iya ya, ternyata bisa menjawab pertanyaan ini. Oh, ternyata bisa menjawab pertanyaan itu. Oke, teman-teman itu ya. Nah, bentar ini ada. Oke. Nah, eh result of synthesis ya. Jadi dari finding-finding tersebut terutama apabila studi kalian itu memiliki hasil yang beragam, heterogeneous result. Artinya studi-studi tersebut hasilnya itu beragam, bervariasi ya. Di paper A ngomongnya berhasil, di paper B metodenya sama nih ceritanya. Pakai intervention yang sama, metodenya sama, datasetnya sama. Di paper A ngomong sukses, akurasi meningkat, tapi di paper B akurasinya malah jeblok ya, atau hasilnya malah tidak baik. Ini artinya studi-studi yang dilakukan itu heterogen, beragam. Kita khawatirnya dengan studi yang beragam ini hasilnya, khawatirnya ada banyak bias di situ. Makanya itu kita akan menjelaskan, menginvestigasi, terutama apabila paper-paper kalian itu terlalu heterogen, ya. Oke, jadi kalian harus mention adanya heterogeneity, serta kita menginvestigasi why, kenapa paper-paper itu tersebut hasilnya itu beda-beda. Oke, kemudian describe what analysis or subgroup comparisons membandingkan yang telah kalian untuk mengeksplor differences itu. Ya, present the finding of those investigation clearly. Teman-teman, ini sudah masuk ranah meta analysis ya sebenarnya ya. Oke, nah nanti lebih lanjut saya jelaskan di pertemuan mendatang, teman-teman ya. Ada dua yang bisa dilakukan, yakni melakukan subgroup analysis serta meta regressions. Ya, intinya adalah kita menjelaskan dalam bentuk diagram bahwa studi-studi yang ada itu sifatnya heterogen, beragam hasilnya. Lalu kita mencoba mengcompare nih, studi A, studi B, studi C, sampai 30 studi tersebut, kita compare melalui berbagai macam jenis diagram. Oke, contoh yang meta regressions, ini untuk melihat efek yang dihasilkan oleh studinya itu versus jumlah sampel atau satuan waktu. Mari kita lihat contohnya nih. Teman-teman, ini contoh diagram meta regressions ya, meta regression analysis. Ini bikinnya pakai R atau Python ya, Python. Nanti ada demonstrasi nanti week ke berapa ya? Nanti week ke 9 kali ya. Itu saya coba demokan kalian pakai software namanya R untuk bikin gambar-gambar kayak begini, teman-teman ya. Oke, kenapa R? Karena gratis ya. Ya, kalau mau yang berbayar lebih gampang, tapi kita cari yang gratisan. Perhatikan nih contohnya teman-teman ya, meta regression analysis artinya XXX ini adalah studi-studi yang kalian kalian apa namanya itu? Kalian pelajari, kalian baca dengan teliti. Jumlah sample size itu mengecil sampai membesar. Jumlah effect size ini artinya adalah dampak dari studinya apakah berbanding lurus dengan efek size-nya. Dan kita mau lihat anomali-anomali yang terjadi. Contoh, kalau kalian sudah layout kayak begini, kalian bisa kasih garis trending. Yang merah ini namanya garis trending. Kalian bisa lihat ya. Ini artinya apa? Secara umum, secara umum, makin sampelnya makin tinggi, maka efek size-nya juga makin tinggi. Ya, secara umum. Nah, di sini kita mau lihat beberapa anomali. Contoh anomali yang ini. Nah, tuh kan. Tuh. Ini efek size-nya tinggi padahal sampel size-nya rendah. Ya kan? Ini juga salah satu anomali. Ya. Em, Sampel size-nya lumayan banyak, tapi rendah banget efek size-nya. What's wrong with this? Nah, dua paper ini layak untuk di apa, teman-teman? Untuk dipelajari lebih lanjut. Ya. Jadi, harapannya kalau heterogeneity-nya rendah, itu XX-nya itu harusnya berada di garis ini. XX-nya ini. Ada di garis ini.
Jadi ada beberapa paper yang anomali-anomali outlier ini perlu untuk diselidiki. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalian selidiki tiga paper ini, why di situ tempatnya. Ya, itu caranya untuk melaporkan adanya heterogeneity testing. Ya, heterogeneity testing. Oke. Selain pakai diagram ini ya, meta regression, kalian bisa pakai diagram forest plot. Ya, forest plot. Nah, ini nanti saya jelaskan ya, eh, maksudnya ya. Yang pasti, apa ini namanya? Ini masing-masing ini adalah masing-masing studi. Yang pasti ini itu adalah range-nya. Nilai terkecil, nilai terbesar. Makin panjang, itu berarti makin lebar range penilaiannya. Dan ada kotak kecil-kecil, ini ada ukurannya. Berarti semakin besar atau rata-rata rata-rata pengukurannya ada di sebelah mana. Makin gede berarti populasinya makin besar di sana. Oke, jadi ini akan saya jelaskan forest plot. Salah satu yang penting menyusul ya. Kemudian ini adalah funnel plot ya, funnel plot untuk melihat eh, apa namanya bias atau tidak suatu studi, teman-teman ya. Bias atau tidak suatu studi berdasarkan eh, confidential intervalnya. Jadi ini ada dua sisi hasil studinya, studi resultnya. Yang sebut saja yang sebelah kanan ini negatif, yang sebelah kiri ini positif. Saya eh, tergantung ya, tergantung dari apa yang diceritakan di papernya. Ini yang bagian atas adalah studi precision atau standar error. Biasanya logikanya kalau dengan 95% confidence interval, makin banyak jumlah sampel size-nya, maka akan makin besar em, standar errornya, teman-teman ya. Makin besar standar errornya. Makin sedikit jumlah sampel size-nya, makin sedikit pula eh, pengukuran standar errornya. Oke. Nah, teman-teman di sini yang pentol-pentol kecil-kecil ini adalah studi-studi yang kita ukur, ya. Studi-studi yang masuk pengukuran dan pentol-pentol ini yang anomali-anomali yang perlu dibahas lebih lanjut. Nah, nanti saya akan bahas di materi ke depan ya tentang diagram-diagram ini dan cara bikinnya dan bagaimana cara menceritakannya di eh, di bagian result. Ini adalah bibliometrik ya, bibliometrik analysis untuk melihat hubungan antara satu keyword dengan keyword lain di paper-paper yang ada ya. Nggak mesti harus keyword sih, bisa macam-macam, bisa hubungan antar antar apa itu author gitu ya, topik dan sebagainya. Nah, untuk melihat seberapa sering satu keyword ini muncul bersamaan dengan keyword lain. Itu ya teman-teman ya, itu jadi bagian result ya. Jadi kalau dirangkum tadi result mulai cerita dari studi karakteristik, kalian ceritakan hasil finding 1, 2, 3 ya. Dari ya intinya menjawab RQ1, RQ2, RQ3. Lalu kalian juga menceritakan tentang heterogeneity. Heterogeneity artinya studi ini heterogen enggak gitu ya. Untuk uji heterogen ada caranya, ya mau pakai forest plot atau yang lain. Nanti saya jelaskan di minggu mendatang ya. Oke. Di bagian discussion apa yang harus kita tuliskan ya? Di bagian discussion kalian menulis sebenarnya kalian merangkum tepatnya. Jadi yang sering dilakukan adalah restate major finding, merangkum, merangkum beberapa temuan-temuan yang ada di hasil result tadi, yang terutama yang menjawab RQ kita rangkum, ya, restate major finding. Kemudian, ya, kita membandingkan dengan literatur atau teori ground theory yang ada dari hasil temuan tersebut. Misalkan dari hasil temuan adaptive gamifications hanya berdampak untuk studi jangka pendek, sedangkan studi yang kok studi apa? eh, Pemaparan jangka pendek. Sedangkan untuk pemaparan jangka panjang itu efeknya makin tidak kerasa. Ya tidak ada bedanya dengan atau tanpa gamifications. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi itu kita lihat kita samakan dengan persepsi literatur yang lain ya.
Kemudian kita bisa buktikan. Kemudian kalian bisa ceritakan strength and limitations ya, keterbatasan studi ini, kekuatan studi ini, misalkan limitasinya limitasinya adalah terus susahnya memperoleh papernya ya, susah mendapatkan paper. Kemudian limitasi yang lain adalah susah untuk melakukan pengukuran ya, statistik untuk meta analisis karena paper-paper yang ada tidak semuanya menjelaskan dengan cukup jelas cara yang mereka mengukur. Ya, mungkin juga kalian bisa cerita di discussion review process limitations bahwa masih ada potensi bias pada tahapan searching, screening, dan extraction kalian. Ya, contohnya tadi melibatkan cuma satu orang untuk melakukan screening dan extractions. Ya, kemudian not any challenge pada synthesizing serta extractions. Kemudian mulai cerita practical implicationsnya, theoretical implicationsnya, future researchnya apa. Practical implications itu biasanya kita nulis bahwa SLR ini memberikan dampak praktis bagi orang lain atau researcher lain yang mau meneliti di bidang ini, ya, meneliti di bidang ini. Jadi ini SLR ini bisa jadi rujukan untuk mereka yang kepengen tahu caranya secara praktiknya ya, secara prakteknya untuk melakukan pada topik ini. Theoretical implications artinya apakah SR kalian berkontribusi menghasilkan atau merewrite teori-teori yang baru, gitu ya, memunculkan teori-teori yang baru, groundbreaking teori yang baru. Nah, itu ya namanya implikasi teori. Sedangkan future research, maunya kalian mau diapain ini SLR-nya? Setelah punya SLR ini, gitu kan, mau diapain ya? Mau langkah selanjutnya mau diapain di future research-nya? Biasanya sih langkahnya adalah SLR, bikin model, teman-teman ya. Kita biasanya, oke, dari SLR tuh ketahuan ini nih. Oke, kita mau bikin model yang mengatasi permasalahan yang diceritakan di SLR itu. Nah, nanti di uji coba tes. Modelnya dites. Jadilah original research article, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau S3 biasanya akan bikin SLR dulu ya. Selanjutnya bikin model, selanjutnya bikin artikel original testing artikel. Jadi modelnya itu dibuat di apa namanya? Di apa namanya? Diuji coba ya, di testing. Seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Kalau di langkah-langkahnya S3. Ini contoh-contoh tadi ya, implications kayak begini, strength kayak begini, interpretations kayak begini. Implications, future of machine learning. Ya, ini saya copy paste ya. By the way, ini saya screenshot, maaf. Ini saya screenshot dari paper real, paper SLR real ya. Contoh yang ini. Future of machine learning in cybersecurity. Looking ahead, bla bla bla. Prediction around new cybersecurity threats involve exploitation of ML system by attacker and the use of ML aid assault. Even though ML system has been useful, bla bla bla, predicted to be growing concern. Jadi intinya eh, bahwa dari SLR dari paper-paper yang didapatkan banyak sekali penggunaan pemanfaatan ML machine learning untuk ancaman cyber security. Nah, itu ya. Contoh yang ini, this phenomenon might be explained firstly by the type evidence that is charted from radiograph compared to PM examination. All the studies selected in the systematic data review were based on panoramic radiographic charting. On this radiographic, blah blah blah. For example, for this reason, only studies with simple charting or presence absent data feature not charting blah, 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 were considered in the meta-analysis. Ini adalah batasan masalah, batasan ya. Jadi dia bilang bahwa eh, apa itu? On this radiograph, all the studies selected in systematic review were based on panoramic radiograph charting. Jadi hanya mengambil satu ini ya, satu visual, satu diagram, yakni radiograf saja. Oke. Nah, seperti itu. Nah, itu strength and limitations. Kemudian interpretations and context seperti ini. eh
bla bla bla, similar review, which assess bla bla bla, well, including attempt kualitatif, with regard to quality study exercise of depression study confirm finding out several bla bla bla, essence of management bla bla bla. Ya, ini dia menceritakan secara garis besar bagaimana eh, pembanding studi yang dilakukan, SLN yang dilakukan dengan orang lain, dengan paper lain. Mungkin menyoroti dari biasnya, mungkin menyoroti dari gaya desainnya, studi yang dipilih, dan seterusnya. Oke ya teman-teman, itu saja ya pembahasan saya. Jadi mulailah menulis. Bisa nggak kita mulai nulis sekarang? Bisa. Jadi tolong kalian tulis ya, terutama yang bisa dikerjakan di awal-awal adalah kalian menceritakan kembali apa itu? Menceritakan kembali prisma diagramnya. Ya, jadi search strategy inclusion exclusion ini bisa diceritakan dengan cepat di metode kalian ya. Itu yang harapan saya ya. Nanti kalian bisa menunjukkan eh, apa draft papernya di bagian methods yang awal. Oke. Nanti setelah data extraction-nya jadi, silakan dilanjut ke bagian result and discussions. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Belum, Pak. Oke, David. Yang lain? Dustin? Sudah jelas, Dustin? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Sudah bisa mulai nulis? Dicecil ya. Dicecil nulisnya ya. Oke. Teman-teman yang lain juga ya. Yang teman-teman lain yang masih berjuang apa itu screening-screeningan ya dilanjutkan perjuangannya. Goalnya adalah kalian bisa mengekstrak informasinya lalu menuliskan ke dalam bentuk draft paper. Ingat, penilaian besar kalian adalah di draft paper di mata kuliah ini. Gitu ya. Penilaian terbesarnya ada di draft papernya. Gitu ya. Jadi goalnya jangan terlalu lama di bagian SLR-nya. Goal kalian adalah di draft paper SLR-nya. Jangan terlalu lama di Prisma maksud saya. Ya, seperti itu. Oke. eh Bagaimana UTS nanti? UTS-nya kalian cukup ngumpulin apa kemarin yang bilang Pico Analysis, Pilot Search ya. Kemarin saya bilang ya, nanti saya sediakan lokasi pengumpulannya. Week 8 kita akan review. Nanti saya panggil beberapa nama teman-teman di sini di week 8 untuk presentasi. Ya, presentasi progres SLR-nya atau progres ini ya, progres papernya, progres SLR, progres data extraction sembarang, silakan ditunjukkan progresnya. Gitu ya. Jadi saya tunjuk nama per nama ya di week ke-8. Kemudian 8, 9, 10, 11, 12, 14, week 10 kali ya. Week 10 itu kita materi baru ya, materi tentang meta analysis. Oke, itu aja dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah hadir. Nanti saya habis gini akan saya sharekan apa recordingnya. Selamat malam semuanya teman-teman. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Yuk, Terima kasih. baik, terima kasih.